Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Baik, pada semester 2 ini pertemuan pertama dengan saya pada materi PKN. Bab 2 ini ada 3 bab. Yang pertama, semangat kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan memperkuat komitmen kebangsaan. Ya, kita masih pakai kurikulum ke-13, kita belum menggunakan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka itu beda lagi nanti materinya ya. Oke, saya harapkan di semester 2 lebih baik lagi ya, lebih semangat lagi belajarnya, tidak ada yang main-main lagi, karena kita akan masuk semester untuk kenaikan kelas ke jenjang selanjutnya. Oke, paham ya? Paham? Oke, kita masuk bab pertama pada semester 2 tahun ajaran 2022-2023, semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Apa saja yang dijelaskan dalam materi ini nanti akan kita bahas. Apa itu semangat kebangsaan, organisasi apa yang pertama memulai semangat kebangsaan, nanti akan kita jelaskan di bab ini. Oke, berbicara tentang semangat kebangsaan 1908, berarti abad berapa ini? 1908, abad ke-19. Kalau dihitung tahunnya udah berapa tahun yang lewat itu? Kita merdeka tahun berapa? 1945. Ini 1908, beberapa puluh tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Kenapa bisa muncul semangat kebangsaan ini? Ini pertanyaannya. Kenapa ada muncul semangat kebangkitan nasional? Kenapa? Kenapa mulai muncul adanya semangat untuk bangkit secara nasional? Kenapa? Karena pengalaman apa kita pengen bangkit? Apa? Hah? Kenapa harus bangkit? Tahun 1908 itu kita masih dijajah oleh siapa? Oleh Belanda. Apakah enak menjadi bangsa terjajah? Tidak, ya. Semuanya dibatasi. Satu, tidak ada kebebasan. Jadi dengan adanya perlakuan seperti itu oleh penjajah, maka muncullah semangat untuk bangkit. Mulai dari perjuangan dari daerah ke daerah, tidak pernah berhasil, akhirnya muncullah semangat secara nasional. Ya. Pemikiran untuk bangkit itu dari mana? Dari pendidikan. Saya tidak yakin kita akan bisa merdeka kalau seandainya tokoh-tokoh dulu tidak ada mau sekolah. Ya. Kita tidak akan pernah merdeka hanya dengan perang saja. Kalau seandainya tidak ada tokoh nasional seperti Budi Utomo, Soekarno, Muhammad Hatta. Soekarno itu dalam penjara masih baca buku. Ya. Kalau tidak ada ide-ide dari mereka, saya yakin sampai sekarang kita belum merdeka. Karena ide untuk berkembang, ide untuk bangkit muncul karena ada pemikiran. Paham? Ya, itulah salah satu pentingnya pendidikan.
Oke, munculnya semangat untuk bangkit ini karena kita sudah lama dijajah oleh Belanda. Resminya Belanda menjajah Indonesia sebetulnya sudah lama, tetapi menurut catatan sejarah sejak dibentuknya VOC pada tanggal 20 Maret 1602, dan sejak itulah secara resmi kita dijajah oleh Belanda. Taktiknya apa untuk menguasai Indonesia? Salah satu taktiknya adalah divide et impera. Apa artinya? Adu domba, pecah belah, dan kuasai. Jadi Belanda dulu menggunakan taktik ini, mengadu orang dalam satu kerajaan, akhirnya berperang, pecah, dan dengan itu mudah mereka menguasainya. Diadu antar suku, diadu antar agama. Itulah taktik Belanda untuk bisa menguasai Nusantara ini satu persatu, jengkal per jengkal. Ya, kalau ada orang yang masih seperti itu di zaman sekarang, berarti dia masih memakai teori Belanda. Ada orang kayak gitu di zaman sekarang yang diadu domba, habis itu dikuasai. Saya yakin masih ya, hal seperti itu terjadi. Nah, zaman penjajahan dulu ada beberapa hal yang dilakukan yang dianggap melakukan pelanggaran HAM berat oleh Belanda, yaitu ketika Daendels berkuasa pada tahun 1808-1811, dilakukan upaya kerja paksa Rodi membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu Anyar sampai Panurukan. Itu belum ada mesin beko ya, belum ada grendel, belum ada alat berat. Berarti dibikinnya dulu secara manual. Dari Anyar ke Panurukan itu panjangnya ratusan kilometer. Gunanya apa? Untuk mempermudah akses jalannya kendaraan-kendaraan militer untuk memobilisasi pasukannya. Ya. Akibatnya apa? Rakyat menderita. Kenapa menderita? Karena pekerjaan ini dilakukan secara manual. Manual maksudnya apa? Dengan tangan, bukan dengan alat berat. Sekarang orang bangun jalan pakai alat berat. Di zaman itu digunakan tangan. Ya, digunakan cangkul. Selanjutnya, penderitaan berlanjut terus pada masa penjajahan Belanda, yaitu diberlakukannya kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa ini dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Jadi tanam paksa ini maksudnya adalah masyarakat dipaksa untuk menanam tanaman yang diharuskan oleh Belanda, terutamanya rempah-rempah dan tanaman yang dianggap berguna untuk membiayai perang untuk Belanda. Ya, apakah bagi hasilnya sesuai? Ya, itu jelas tidak, namanya tanam paksa ya. Dipaksa tanam, dipaksa rawat. Dan hasilnya sebagian besar ya jelas untuk kepentingan bangsa Belanda atau kolonial. Nah, penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Di waktu itu, perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Ada Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, ada Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, ada Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, ada Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah yang memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil karena dilakukan per daerah, ya, dilakukan per daerah, dan hal itu dengan mudah bisa ditaklukkan oleh Belanda karena Belanda sudah mempunyai peralatan perang yang cukup modern. Ya, mereka sudah punya senapan, sudah punya senapan mesin, sudah punya meriam, sudah punya kendaraan-kendaraan militer. Ya. Penderitaan yang dialami rakyat selama masa penjajahan menimbulkan keprihatinan bahkan dari bangsa Belanda sendiri.
Di antaranya adalah Edward Doesdecker dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Buku itu menggambarkan penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. Van de Vender mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau politik etis. Politik balas budi ini ada 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, inilah cikal bakal mulai adanya kesadaran dari bangsa Indonesia. Karena sudah adanya edukasi, sudah ada bangsa Indonesia pribumi yang dibolehkan untuk sekolah, bahkan sampai ke Belanda. Akhirnya muncullah pemikiran bahwa kita ini harus bebas dari penjajahan. Oke, itulah pentingnya pendidikan. Salah satunya adalah membuka wawasan bahwa kita ini selama ini sudah terjajah, menderita. Dengan adanya pendidikan muncul pemikiran, ide-ide dari tokoh-tokoh nasional kita, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari penjajahan. Ya, tugas kita sekarang ya, kalian sebagai pelajar belajar setekun mungkin tanpa alasan apapun ya. Yang dulu apakah fasilitas belajar sudah lengkap? Jelas belum ya. Tapi mereka mau belajar, beliau-beliau mau belajar bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke negeri Belanda. Dengan adanya pendidikan muncul kesadaran bahwa kita harus merdeka.